Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai marketing plan PT HM Sampurna. Nah, sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Canindya Aulia Putri, yang kedua ada Fatimah Azahra, yang ketiga ada Hilman Azimata Rusdi, yang keempat ada Muhammad Naufal, yang kelima ada saya sendiri Putrina Fadila Syafarani. Nah, langsung saja ya. Yang pertama ada company brief. Nah, PT HM Sampurna ini merupakan sebuah perusahaan perdagangan atau manufaktur yang mengolah tembakau menjadi produk rokok. PT HM Sampurna itu sudah diakuisisi oleh Philip Morris. Mereka juga mempunyai dua jenis produk rokok, yaitu sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin. Nah, PT HM Sampurna juga memiliki visi yaitu menjadi perusahaan yang paling terkemuka di Indonesia. Nah, untuk menjalankan visinya, mereka juga ada misinya, yaitu yang pertama menyediakan produk-produk berkualitas tinggi, yang kedua ada memberi kompensasi yang kompetitif dan lingkungan kerja, dan menjalin mitra yang baik. Yang ketiga ada memberikan sumbangsi kepada masyarakat luas. Untuk core value-nya sendiri adalah yaitu kepercayaan, kolaborasi, dan integritas. Nah, PT HM Sampurna itu ada macam-macam produk. Salah di antaranya yaitu ada Sampurna A, Sampurna U, Jisamsu, Sampurna Hijau, Philip Morris Bold, dan Marlboro. Nah, untuk target market dari Sampurna sendiri itu ada di semua kalangan, dan terutama untuk kaum pria di usia di atas 25 tahun. Untuk competitive advantage-nya, yang pertama itu menawarkan banyak pengalaman baru kepada produk terbarunya. Yang kedua itu mengedepankan diferensiasi produk dibanding cost leadership. Nah, untuk core kompetitifnya yaitu inovasi produk. Nah, yang selanjutnya ada PESTEL. Yang pertama itu di bidang politik. Nah, PT HM Sampurna ini tuh memiliki kebijakan gaji yang sesuai peraturan daerah di masing-masing daerah. PT HM Sampurna juga memberikan jaminan sosial tenaga kerjaan kepada para pekerjanya. Nah, untuk di bidang ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu stabil dan mampu bertahan sehingga harga dari Sampurna ini juga stabil. Selain itu, karena pertumbuhan ekonomi yang stabil juga dapat menambah lowongan pekerjaan. Nah, untuk di bidang sosial, mereka ada pekan kesehatan yang dilakukan tiap periode tertentu, dan yang kedua yaitu ada Putra Sampurna Foundation. Nah, Putra Sampurna Foundation itu bertujuan untuk memajukan di bidang pendidikan. Yang selanjutnya ada teknologi. Nah, PT Sampurna ini juga menerapkan teknologi informasi yang modern, yaitu mereka mengimplementasi software Oracle. Di bidang environment atau lingkungan, PT Sampurna itu meskipun rokok itu dari PT Sampurna itu aman, tapi secara bertahap juga dapat merusak lingkungan. Nah, tapi di sisi lain juga penanaman tembakau juga dapat menambah hijaunya lingkungan kita. Nah, yang terakhir ada legal. Nah, di sini tuh produk-produk Sampurna juga sudah legal dan tercatat aman untuk semua kalangan. Yang sudah ditentukan ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zahra. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetitor analisis dari PT Sampurna. Yang pertama itu ada gudang garam. Jadi gudang garam ini memiliki produk yang cenderung lebih murah, kemudian memiliki jenis varian produk yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya juga dari gudang garam ini produknya mudah ditemui di toko atau warung terdekat. Kompetitor yang selanjutnya ada dari Jarum. Jadi Jarum ini mempunyai investasi di banyak sektor. Yang selanjutnya, Jarum ini memiliki kegiatan CSR yang banyak dikenal, seperti bakti sosial, terus di bidang pendidikan, budaya, lingkungan, dan olahraga. Kemudian yang selanjutnya, PT Bentol International Investama. Ini merupakan salah satu produsen rokok sigaret linting terbesar di Indonesia. Kemudian pemasaran dari Bentol ini tidak luas. Selanjutnya juga dari PT Bentol ini harganya produknya cukup mahal. Kemudian yang selanjutnya itu ada Wismila Group. Dari Wismila Group ini kemasannya kurang menarik. Kemudian harganya juga relatif mahal
Dan untuk rasa rokoknya itu sendiri awalnya itu memberikan cita rasa spicy, kemudian menjadi rasa fruity, khususnya itu blueberry. Next. Untuk selanjutnya ada poster five force analysis. Ini analisis berdasarkan kekuatan yang dilihat dari sisi kompetitor-kompetitor dari Sampurna juga. Yang pertama itu ada rivalry among existing competitor, yang mana Gudang Garam ini sebagai pesaing itu sebagai pesaing Sampurna itu udah banyak melakukan inovasi dan merupakan kompetitor terbesar yang menjadi pesaing dari Sampurna. Selanjutnya ada threat of new entrants, yang mana ini ancaman dari pendatang baru. Tapi dari pendatang baru itu sendiri bisa jadi bahkan Sampurna dan Gudang Garam itu merupakan ancaman bagi mereka. Untuk yang selanjutnya itu ada threat of substitute product or service. Jadi untuk barang substitusi dari rokok itu sendiri ada yang namanya vape ya. Nah, vape itu sendiri menjadi ancaman dari rokok. Tapi untuk orang-orang itu, masyarakat itu masih cenderung memilih produk mana yang jauh lebih murah. Jadi rokok itu masih bakal dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya itu ada bargaining power of supplier, yang mana Sampurna ini memiliki supplier yang banyak gitu dengan menggandeng 27.500 petani yang menggarap lahan tembakau seluas 24.000 hektar persegi. Kemudian kemitraan itu dikenal dengan Integrated Production System atau IPS. Yang selanjutnya ada bargaining power of buyer atau consumer. Jadi Sampurna itu merupakan pemasukan terbesar, merupakan menguasai market leader. Jadi pemasukannya itu sangat besar ya. Nah, untuk menjaganya itu tentunya Sampurna harus memiliki strategi pemasaran yang baik. Next. Nah, untuk selanjutnya ini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari Sampurna itu memiliki kualitas bahan baku yang baik. Kemudian menguasai pangsa pasar sebesar kurang lebih 28%, terus memiliki kredibilitas perusahaan yang baik dari sejak pertama didirikan, kemudian memiliki budaya perusahaan yang baik sehingga menjadi jiwa dan spirit The Corp Sampurna yang sudah tertanam dalam jiwa karyawan. Kemudian memiliki nilai kapital yang besar karena berada di bawah naungan PT Philip Morris International. Kemudian yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Sampurna ini memiliki harga yang relatif cukup mahal. Kemudian kurangnya minat produk rokok SKM sigaret kretek mesin di internasional. Yang selanjutnya kalahnya pangsa pasar sigaret kretek mesin dari pesaingnya, yaitu dari Gudang Garam Internasional. Terus selanjutnya modal besar untuk event seperti Java Jazz, Kopaji Samsu, Liga Voli Pro Liga. Untuk opportunities-nya atau peluangnya yang dimiliki dari Sampurna itu yang pertama ada Philip Morris sebagai mitra bisnis. Yang kedua, tren pasar positif rokok low nikotin yang itu memperluas pasar dari rokok mild. Kemudian adanya banyaknya event yang bekerja sama dengan Sampurna, kemudian ada kemungkinan munculnya produk baru. Selanjutnya ada beralihnya konsumen ke produk low nikotin itu tadi yang sehingga memperbesar pasar dari mild. Selanjutnya ada threats atau ancaman, yang mana pastinya rokok ini terancam dengan adanya regulasi dan peraturan daerah anti rokok, kemudian munculnya kompetitor jenis mild dan kompetitor jenis rokok lainnya, kemudian adanya tingginya pajak rokok dan cukai rokok, kemudian berkurangnya event terutama terlebih saat masa pandemi seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada customer behavior research, yaitu adalah ada karakteristik konsumen berdasarkan usia pengguna dari 20 tahun sampai 45 tahun. Dan di chart ini terlihat bahwa usia 20 sampai 35 tahun menjadi usia pengguna rokok terbanyak. Lalu ada konsumen yang mempunyai rata-rata penghasilan menengah ke atas dan juga berkelamin laki-laki. Alasan pembelian rokok oleh konsumen yang terbanyak adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri, lalu ada juga ketagihan akan nikotin dan kebiasaan yang sulit ditinggalkan.
Lalu ada alasan pembelian produk Sampurna, yaitu karena rasa dari produk Sampurna itu sendiri dan harga yang relatif cukup terjangkau dan juga untuk keterkenalan akan produk Sampurna. Next. Nah, selanjutnya ada critical issue. Yang pertama adalah terjadinya PHK besar-besaran terhadap karyawan pabrik. Pada tahun 2014, Sampurna telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya di pabrik Jember dan Lumajang sebanyak 4.900 karyawan. Nah, dalam menutup dua pabriknya itu pada tanggal 31 Mei 2014. Hal itu karena produk SKT atau sigaret ketek tangan mengalami penurunan pangsa pasar dari tahun 2009 sampai tahun 2013. PHK ini dilakukan juga untuk menjaga iklim usaha dan iklim kerja yang stabil. Dan critical issue yang kedua adalah pekerja pabrik terinfeksi virus corona yang membuat perokok ragu untuk mengonsumsi rokok Sampurna. Pada awal tahun 2020 telah dilaporkan bahwa akibat virus corona terdapat 2 pekerja pabrik rumput Sampurna yang meninggal dunia dan karyawan lainnya terinfeksi virus corona. Nah, karena dari adanya virus corona itu, Sampurna menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga melakukan kebijakan WFH atau work from home. Next. Selanjutnya ada strategi creative value atau STP, segmenting, targeting, dan positioning. Yang segmenting berdasarkan wilayah yaitu adalah seluruh Indonesia, berdasarkan psikologis yaitu adalah masyarakat terdidik yang mengerti bahaya merokok tetapi memilih untuk merokok, dan berdasarkan demografis yaitu adalah anak muda yang harapan nantinya dapat menjadi konsumen jangka panjang. Lalu ada targeting yaitu adalah usia 18 sampai 25 tahun yang berjenis kelamin pria. Selanjutnya ada positioning yaitu Sampurna dikenal sebagai market leader, dan karena itu Sampurna harus terus memberikan diferensiasi atau nilai yang disampaikan kepada pelanggan agar produknya tidak ditiru oleh pesaingnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah perceptual map. Ini di sini ada current positioning statement yang menggunakan promosi iklan yang fokus pada konsep kreativitas. Selanjutnya ada new positioning statement, yaitu menyediakan produk lebih lengkap untuk konsumen. Terus ada new target segment, itu menambah produk memenuhi konsumen lebih dari 20 tahun. Di sini ada grafik, yaitu high price, ada low price, ada low variant, dan high variant. Kalau kita lihat dari sini, ini yang high variant itu termasuk PT Gudang Garam, Jarum, dan Sampurna, teman-teman. Selanjutnya, nah, ini adalah marketing mix, ada 4P, yaitu product, place, price, dan promotion. Produknya adalah Sampurna A, Sampurna U, Jisamsu, Sampurna Hijau, Marlboro, Philip Morris, Bold. Terus tempat pendistribusiannya adalah perantara SRC, terus toko dan minimarket seperti Alfamart dan sebagainya, teman-teman. Terus di sini ada harga untuk price, itu Jisamsu sekitar 19 ribuan, Sampurna A itu 20 ribuan, terus Sampurna U 20 ribuan, Marlboro juga 30 ribuan, teman-teman. Terus Philip Morris ini 17 ribuan. Promotion, di dalam promosi ini ada 3 yang menjadi sponsor utama suatu event, terus memasang iklan melalui media televisi. Yang terakhir adalah memasang spanduk dan billboard di jalan, halte, stasiun, dan sebagainya. Selanjutnya, jelaskan oleh Himan. Ya, berikutnya adalah implementation, control, and contingency plans. Nah, di sini yang pertama itu adalah matrix. Matrix ini terdiri dari market size, penetrasi pasar, return of marketing investment, customer engagement. Jadi market size itu pasarnya. Itu ke bagian permukiman perkotaan atau bagian daerah yang padat penduduk. Lalu ada penetrasi pasar. Jadi penetrasi pasarnya, untuk implementasinya, kontrolnya, dan rencananya itu dibuat cara kerja secara inovasi, lalu memperkuat jalur distribusi agar distribusinya itu semakin lancar. Jadi penyalurannya semakin lancar, lalu berfokus pada portofolio dan membangun lingkungan yang kondusif dan aman. Lalu berikutnya itu adalah return of marketing investment, customer engagement. Itu ikut andil dalam kegiatan event atau acara-acara yang mana ini menjadi kesempatan bagi PT HM Sampurna, karena dalam acara ini, dalam kegiatan-kegiatan event itu merupakan sebagai kesempatan untuk meningkatkan nama dari HM Sampurna sekaligus sebagai
pemasaran marketing gitu. Jadi lalu berikutnya itu adalah melakukan promosi secara offline, lalu aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Nah, berikutnya itu adalah rencana action plan, tindakan dalam perencanaan. Dan ada subjektifnya, objektifnya itu membuat produk liquid aroma Nusantara dengan spesifik perpaduan aroma pandan dan gula Jawa. Lalu berikutnya itu adalah strateginya itu liquid tapi tema Nusantara. Lalu berikutnya itu ada time frame. Time frame-nya itu bulan 1 untuk survei pasar untuk bahan baku. Lalu yang bulan berikutnya itu pemilihan bahan baku dan desain kemasan. Nah, setelah itu bulan 3 sampai bulan 7 selama 4 bulan itu pengujian produk dan pembuatan kemasan. Dan bulan ke-8 dan seterusnya itu dipasarkan dan didistribusikan. Nah, berikutnya itu sukses kriteria. Penjualan itu sudah sampai mencapai target konsumen. Target konsumennya itu tepat penjualannya. Dan itu pengguna liquid rokok elektrik tertarik membeli. Jadi yang memang asli itu konsumennya tertarik dengan rokok elektrik itu kembali, tapi itu tertarik produk rokoknya PT HM Sampurna itu. Dan berikutnya itu respon yang baik dari konsumen terhadap produk. Jadi itu namanya respon konsumen yang telah membeli, yang itu namanya diberi penilaian yang baik itu sebagai penilaian membangun Sampurna untuk terus maju, untuk terus berinovasi, untuk terus membuat produk yang menjadi lebih baik sebagai motivasi. Lalu berikutnya itu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi dimana konsumen itu juga ada yang memang jadikan rokok ini sebagai kebutuhan dan keinginan gitu. Lalu berikutnya adalah mengubah perilaku konsumen yang awal itu menyukai mengubah perilaku konsumen yang menyukai liquid aroma Nusantara gitu. Nah, berikutnya anggarannya. Sementara untuk mesin itu anggaran itu 650 juta rupiah. Sementara perawatannya dalam sebulan itu 25 juta rupiah. Lalu bahan baku di sini hanya cantum 3 miliar 125 juta itu sebagai bahan baku. Lalu itu biaya pemasarannya adalah 100 juta rupiah. Next slide. Nah, lalu berikutnya itu adalah slash projection. Di sini dibagi menjadi 4 kuartal. Itu ada yang terjual itu ada yang paling tinggi itu di kuartal 4 di bulan 10 sampai 12. Yaitu unit terjualnya itu 259.046 dengan catatannya harga per unit itu Rp80.000. Jadi total penjualannya di sini paling tinggi itu 420 juta rupiah dengan pertumbuhan penjualan 0,3%. Lalu berikutnya adalah monitoring and control, marketing monitoring. Jadi melakukan survei produk baru. Ya, jadi produk baru terus disurvei, terus diawasi apakah produk baru ini bisa menambah apakah ini memang laku atau tidak begitu. Lalu berikutnya menghitung engagement customer media PT HM Sampurna. Nah, berikutnya itu meningkatnya jumlah penjualan produk gitu. Lalu berikutnya adalah financial monitoring, yaitu hanya mengamati keuntungan atau kerugian perusahaan. Next slide. Lalu yang terakhir di sini itu adalah competitive response dan contingency plan. Jadi competitive response itu adalah dengan menciptakan competitive advantage pada setiap produk Sampurna dan terus menciptakan inovasi produk yang berkualitas. Nah, lalu yang contingency plan itu diproduksi dengan jumlah yang sedikit dan dipasarkan kepada masyarakat secara kecil untuk melihat respon dari masyarakat sebagai bentuk uji coba, karena rencana uji coba adalah mengganti dengan rasa dan aroma yang lain. Namun rasa dan aroma pengganti tersebut tetap sesuai dengan yang ada di masyarakat. Ya, itu. Slide. Slide. Ya, terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Kami mohon maaf juga apabila ada kendala, ada kata-kata tidak berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.